Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunita Yusefina, NIM 2112061963, kelas B12, Prodi PGSD, mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Dwi Cahyawadi Wibowo MPD. Sebelum melihat video ini, untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Di sini saya akan menceritakan 6 kearifan lokal yang ada di daerah saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu suku Dayak Kantuk. Suku Dayak Kantuk merupakan salah satu subsuku kelompok Dayak yang mendiami sebagian wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, dan populasi suku Dayak Kantuk termasuk salah satu yang terbesar di Kabupaten Kapuas Hulu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Bekitau. Bekitau adalah ritual pernikahan menurut adat suku Dayak Kantuk di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, khususnya di tempat saya tinggal. Adat pernikahan Bekitau ini merupakan adat tua. Nah, zaman dahulu sebelum orang Kantuk memiliki agama modern, ritual ini selalu dilakukan sebagai ritual pernikahan. Ritual Bekitau hanya terdiri dari doa atau mantra yang dibawakan oleh seorang pememang. Pememang memanjatkan doa-doa sambil menghibas ayam di atas kepala kedua mempelai. Selain bermakna doa, mantra-mantra yang diucapkan juga bermantra nasihat, misalnya tentang suami istri yang harus cakap membangun keluarga, dan jika ada mimpi buruk atau kesulitan, mereka harus tahu bagaimana mengatasinya. Yang kedua adalah besirang. Besirang dilakukan pada saat upacara penyembuhan orang sakit seperti layu semengat, kena badi, tampung umur, ataupun tanam ayu. Besirang biasanya dilakukan selama 1 malam penuh oleh seorang yang disebut sebagai manang dan dibantu oleh pebayu. Dalam upacara tersebut, ada saat seorang manang harus melakukannya dengan cara menari. Yang ketiga adalah Ruding Kantuk, cagar seni dan budaya yang hampir punah dalam masyarakat Dayak Kantuk. Alat musik tradisional ini disebut ruding, yang terbuat dari bambu. Meskipun dimainkan di mulut, jangan salah, alat musik ini bukan jenis musik ditiup, melainkan jenis musik perkusi. Alat musik ini mengeluarkan bunyi karena getaran dan bunyi diperkuat dengan memanfaatkan resonansi rongga mulut. Lagu dan irama musik ruding sama dengan tabuh, seperti nada dan irama tabuh sirang untuk mengiringi penari sirang. Alat musik ini akan menghasilkan musik yang bagus jika dimainkan dalam bentuk grup minimal 3 orang. Ruding adalah salah satu cagar seni budaya Dayak Kantuk yang harus terus dipelihara. Yang keempat adalah nyingklan tanah. Nyingklan tanah adalah salah satu tradisi masyarakat Dayak di Kalimantan Barat melakukan ritual sebelum berladang, terutama di daerah tempat saya tinggal. Ritual yang dilakukan ini meminta pertolongan kepada leluhur untuk melindungi para peladang bara bahaya selama berladang sampai habis panen. Ritual ini juga dilakukan setiap tahunnya yang sudah turun-temurun dari nenek moyang suku Dayak Kantuk. Yang kelima adalah Beduya. Beduya adalah salah satu kebudayaan yang lahir dari suku Dayak Kantuk di Pulau Borneo. Budaya Beduya identik dilakukan oleh generasi tua karena dengan nada lagu yang khas dan menggunakan bahasa yang khas pula, sehingga asing bagi generasi milenial. Beduya merupakan ekspresi manusia yang mengungkapkan dinamika kehidupan. Bisa dilakukan perorangan maupun berkelompok dengan tidak terikat oleh waktu atau kapan saja bisa dilakukan. Demikian juga dengan tempat untuk Beduya, dimanapun bisa dilakukan, hanya dengan catatan akan menarik bisa dilakukan oleh orang yang bisa Beduya, seperti layaknya kenyataan kebudayaan lain. Seiring dengan kemajuan zaman dengan aneka perkembangan, minat mengetahui dan bahkan melestarikan pelan-pelan hilang. Keprihatinan akan pelestarian budaya Beduya
Suku Dayak Kantu akan semakin memperkuat eksistensi kita untuk bisa kita tunjukkan kepada dunia akan kebudayaan yang kita miliki. Yang terakhir adalah tolak bala. Tolak bala adalah proses kegiatan ritual adat yang sakral. Ritual ini biasanya diadakan saat adanya musibah seperti adanya penyakit-penyakit sampar, mara bahaya atau bisa saja membahayakan penduduk setempat. Dalam acara ritual ini ada sesuatu yang unik seperti pembuatan patung manusia yang diikat dengan kain merah di kepalanya sebagai tanda gantinya roh leluhur dalam perwujudan patung atau pentik dalam suku Dayak Kantu. Pentik inilah yang sebenarnya sebagai simbol untuk mengusir berbagai macam bahaya yang akan melanda perkampungan atau wilayah. Pentik ini sendiri saat akan ditancapkan ke tanah, ada suatu ritual pomang yang artinya memerintahkan patung ini untuk menghalangi dan melawan berbagai macam penyakit dan mara bahaya. Setiap kepala keluarga wajib melakukan ritual ini dan mengambil masing-masing patung itu untuk ditancapkan ke tanah sebagai simbol roh leluhur mereka yang akan melindung keluarganya. Hal ini tidak saja dilakukan di suatu daerah atau satu kampung saja, melainkan seluruh suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Baik, sekian video dari saya. Selamat menonton. Terima kasih.